Selamat sore pemirsa, Anda menyaksikan Breaking News bersama saya Diandra Mukni. Pemirsa, ketegangan antara Amerika Serikat dan Iran kembali meningkat setelah kedua negara saling melancarkan serangan di kawasan Selat Hormuz. Eskalasi ini terjadi hanya beberapa hari setelah Washington dan Teheran menyepakati gencatan senjata. Ketegangan kembali meningkat antara Amerika Serikat dan Iran di tengah gencatan senjata yang baru beberapa hari disepakati. Komando Pusat Amerika Serikat CENTCOM merilis rekaman yang diklaim menunjukkan serangan udara Amerika Serikat terhadap sejumlah lokasi penyimpanan rudal, drone, dan radar pantai di Iran. Hal ini dilakukan Amerika Serikat setelah sebuah kapal dagang berbendera Singapura, MV Ever Lovely, dilaporkan menjadi sasaran serangan drone di perairan dekat Oman. Menurut CENTCOM, kapal tersebut mengalami kerusakan ringan. Amerika Serikat juga tegaskan serangan yang disebut dilakukan Iran ini jelas melanggar gencatan senjata dan mengancam kebebasan pelayaran di Selat Hormuz. I don't like the fact that they took a shot yesterday, actually 4, we knocked down 3, at a ship. Not an allied ship, but a ship, a very expensive ship. And it was fine, but it took a little beating. They shouldn't be doing that, so you'll find out. Will the U.S. You'll find out. Will the U.S. respond? What is your message to? Will I respond? You're going to find out. Attention all vessels in Persian Gulf and Oman Sea. This is Stefan Navy warning. Transiting in the Strait of Hormuz is only possible. Sebelumnya Iran telah berulang kali memperingatkan kapal-kapal yang melintas di Selat Hormuz dan menegaskan bahwa hanya kapal yang mendapat izin Teheran yang dapat melewati jalur tersebut. IRGC bahkan menyatakan Selat Hormuz ditutup dan memperingatkan adanya konsekuensi bagi kapal yang telah melintas. Sementara terkait serangan Amerika Serikat, Iran mengklaim telah berhasil menggagalkan serangan Amerika dan memperingatkan akan memberikan respons keras terhadap setiap aksi lanjutan dari Washington. Jalanan di Beirut membara setelah warga Lebanon pendukung Hizbullah memprotes pemerintah yang menandatangani perjanjian damai dengan Israel dan Amerika Serikat. Warga memblokir jalan dengan ban yang dibakar. Jalan-jalan di Beirut diblokir dengan ban yang terbakar ketika para pendukung Hizbullah turun menentang keputusan pemerintah terhadap kerangka perjanjian damai dengan Israel dan Amerika. Sambil mengibarkan bendera Hizbullah, warga berkonvoi motor ke seluruh penjuru kota dengan api berkobar di jalanan. Personel keamanan dikerahkan untuk mengamankan warga yang mulai bertindak anarkis. Pengunjuk rasa mengecam kerangka kerja kesepakatan damai dengan Amerika dan Israel, menuduh pemerintah mengkhianati negara. Sebelumnya Amerika Serikat, Lebanon, dan Israel menandatangani rancangan kesepakatan perdamaian trilateral di Washington DC, AS. Kesepakatan damai ini tidak mengikutsertakan kelompok pejuang Hizbullah. Kesepakatan ini lahir usai 5 tahap pembicaraan di Washington antara Amerika Serikat, Lebanon, dan Israel. Kesepakatan ini diharapkan dapat mengakhiri perang antara Hizbullah yang didukung Iran dan Israel di Lebanon Selatan. Sayangnya, rancangan kesepakatan damai ini mengesampingkan pejuang Hizbullah. Pemirsa, lagi-lagi Israel melanggar gencatan senjata. Israel terus membombardir Lebanon Selatan
Israel pun beralasan serangan ini menyasar pusat komando Hizbullah. Ledakan besar terjadi di wilayah selatan Lebanon. Ledakan berasal dari kawasan padat penduduk. Menurut media di Lebanon, ledakan ini adalah bagian dari serangan Israel ke sejumlah wilayah Lebanon Selatan Kamis malam. Jet tempur Israel menyerang sejumlah kota di Lebanon Selatan. Israel pun lagi-lagi beralasan serangan ini menyasar pusat komando, fasilitas peluncuran roket, dan infrastruktur militer Hizbullah. Sementara itu, kelompok Hizbullah merilis video penembakan roket dan rudal ke wilayah perbatasan antara Lebanon dan Israel. Hizbullah menyatakan serangan ini sebagai balasan atas pelanggaran gencatan senjata yang dilakukan Israel. Hizbullah terus menyerang balik Israel. Sejumlah roket hingga rudal diluncurkan ke sejumlah titik Israel yang berbatasan dengan selatan Lebanon. Video berdurasi 2 menit ini dibagikan melalui saluran resmi Hizbullah. Hizbullah beralasan serangan ini menargetkan posisi pasukan Israel yang berada di wilayah pendudukan di selatan Lebanon. Rudal-rudal dengan gambar petinggi Hizbullah ini diluncurkan sebagai operasi balasan atas pelanggaran gencatan senjata yang dilakukan Israel. Sementara itu, Israel mengklaim telah mencegah sebagian besar roket yang diluncurkan dari Lebanon. Hingga kini, konflik di perbatasan Lebanon-Israel masih berlangsung dalam intensitas rendah. Kedua pihak kerap melanggar gencatan senjata yang seharusnya masih berlaku. Genosida yang dilakukan Israel di Gaza tak juga berhenti. 3 polisi di Gaza tewas dan belasan lainnya terluka akibat serangan Zionis Israel di dekat kamp pengungsian Gaza. Rekaman video menunjukkan sebuah mobil yang dilalap api, sementara ambulans dan tim pertahanan sipil berusaha menolong para korban. Menurut otoritas Gaza, 3 petugas polisi tewas dan beberapa lainnya terluka dalam serangan yang dilakukan Zionis Israel terhadap sebuah kendaraan di dekat kamp pengungsi Al-Maghazi di Gaza Tengah. Para korban luka pun langsung dibawa ke rumah sakit Martir Al-Aqsa di Deir al-Balah untuk mendapatkan perawatan. Pemirsa, seorang anak Palestina ditangkap oleh pasukan Zionis Israel saat penggerebekan di selatan Nablus, tepi barat pada Rabu waktu setempat. Penangkapan itu terekam oleh kamera pengawas. Rekaman kamera pengawas menunjukkan sekelompok tentara Israel menahan seorang anak Palestina bernama Tamim Yusef Sadik saat melakukan penggerebekan di desa Koryut Selatan Nablus. Nampak sejumlah personel bersenjata memasuki rumah dan membawa pergi anak tersebut dari area permukiman dengan mata tertutup. Diketahui operasi penggerebekan tersebut berlangsung pada Rabu pagi pada waktu setempat. Hingga kini belum ada keterangan lebih lanjut mengenai alasan penahanan maupun kondisi anak yang ditangkap dalam operasi tersebut. Pasukan Israel menggelar operasi militer dengan menggerebek kawasan permukiman kota tua Nablus, tepi barat Palestina. Sejumlah personel bersenjata memasuki area permukiman dan menyebar di sejumlah titik strategis. Tak hanya itu, kendaraan militer pasukan Israel nampak bergerak menyisir gang-gang sempit, kawasan padat penduduk dan bersejarah bagi masyarakat Palestina. Kehadiran pasukan bersenjata Israel di permukiman warga mengganggu aktivitas warga dan menimbulkan kekhawatiran.
Ribuan orang berkumpul di Teheran memperingati Hari Asyura atau Hari ke-10 Muharram. Peringatan Asyura tahun ini bertepatan dengan penandatanganan nota kesepahaman antara Iran dan Amerika Serikat pekan lalu. Ribuan warga Teheran mengenakan pakaian hitam berkumpul di tengah kota Teheran, Iran. Selain menggunakan pakaian hitam, mereka juga membakar tenda sepanjang upacara Asyura. Mereka memperingati Hari Asyura, di mana perayaan ini merupakan perayaan keagamaan penting bagi umat Muslim Syiah. Mereka memperingati kematian Imam Hussein Ibnu Ali di Karbala. Peringatan Asyura tahun ini bertepatan dengan penandatanganan nota kesepahaman antara Iran dan Amerika Serikat pekan lalu, serta dimulainya pembicaraan di Swiss yang bertujuan untuk mencapai kesepakatan akhir. Menteri Luar Negeri Amerika, Marco Rubio, pada hari Rabu menyatakan bahwa fase negosiasi selanjutnya akan fokus pada isu-isu teknis dengan para ahli tingkat kerja diharapkan bertemu kembali di Swiss pada tanggal 30 Juni. Pemirsa, Breaking News masih akan kembali usai jeda, tetaplah bersama kami.